Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai tukar. Ya, sebelum kita memasuki tentang pembahasan yang lain, yaitu teori nilai tukar uang konvensional dan teori nilai tukar uang Islam, kita akan membahas dulu tentang definisi apa itu nilai tukar. Definisi tentang nilai tukar ini disebutkan oleh Abdul bahwasanya nilai tukar ini adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain, atau bisa juga didefinisikan bahwasanya nilai tukar merupakan sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan suatu unit mata uang negara lain. Maka kita bisa, karena membahas tentang dua mata uang, maka kita bisa mendapatkan titik keseimbangannya, yaitu tentang penawaran dan permintaan mata uang tersebut. Ya, kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut dengan apresiasi atas mata uang asing, dan depresiasi merupakan penurunan nilai tukar mata uang dalam negeri atas mata uang asing. Sedangkan devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan revaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ada tiga faktor yang mempengaruhi tentang nilai tukar valuta asing. Faktor yang pertama yaitu faktor permintaan impor. Maka perlu kita ketahui, semakin besar atau semakin banyak atau semakin sering kita mengimpor barang-barang dari luar negeri, maka permintaan dan penawaran terhadap valuta asing akan meningkat sehingga melemahnya rupiah. Dan sebaliknya, semakin kecil kita melakukan kegiatan impor, maka permintaan terhadap valuta asing akan menurun dan membuat mata uang lokal atau domestik meningkat. Faktor yang kedua perlu kita ketahui yaitu faktor aliran modal keluar. Maksud dari sini yaitu semakin besar kita mengeluarkan aliran modal, maka permintaan dan penawaran terhadap valuta asing akan meningkat sehingga melemahnya rupiah atau uang lokal atau domestik. Seperti kita ketahui, contohnya misalnya yaitu tentang pembayaran hutang Indonesia, baik itu swasta atau pemerintah. Maka perlu kita ketahui, semakin besar kita melakukan pembayaran hutang Indonesia, maka mata uang lokal atau domestik akan menurun. Faktor yang seterusnya atau faktor yang ketiga itu faktor spekulasi. Maka semakin banyak orang melakukan spekulasi atau penimbunan terhadap mata uang asing atau mata valuta asing, maka akan mengakibatkan permintaan penawaran terhadap valuta asing akan meningkat sehingga mata uang lokal atau domestik menurun. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya dalam sistem nilai tukar tetap, maka mata uang lokal ditetapkan tetap terhadap mata uang asing, dan dalam pertukaran mengambang, maka nilai tukar terhadap mata uang asing dan lokal berubah-ubah tergantung sesuai dengan permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, maka jumlah uang atau nilai mata uang domestik atau lokal akan menurun. Maka dan sebaliknya, apabila jumlah permintaan dan penawaran terhadap valuta asing menurun, maka nilai tukar mata uang lokal atau domestik akan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Revaldi Rizekwan akan mencoba membahas mengenai tentang teori nilai tukar uang pada stabilitas nilai uang di internasional. Tiap negara memiliki mata uang negaranya masing-masing. Contohnya seperti Cina, yaitu dengan mata uangnya yen, kemudian Malaysia dengan mata uangnya ringgit, kemudian Amerika dengan mata uangnya US dollar, dan negara kita ini menggunakan mata uang rupiah.
Nah, jadi dengan mata uang tiap-tiap negara tersebut memiliki nilai-nilai intrinsik. Kita mempelajari ekonomi makro Islam ini mengenai tentang teori nilai tukar uang. Ada dua. Yang pertama yaitu teori nilai tukar uang konvensional, dan yang kedua teori nilai tukar uang Islam. Nah, bagaimana pendapat Islam mengenai tentang nilai tukar uang, dan apa perbedaan nilai tukar uang konvensional dengan teori nilai tukar uang Islam? Apa fungsi dari nilai tukar uang? Saya contohkan. Nah, kita pergi ke negeri tetangga yaitu Malaysia dengan menggunakan mata uangnya yaitu ringgit. Sedangkan kita di sini di Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Nah, ringgit dan rupiah itu berbeda. Nah, jadi disitulah letaknya nilai tukar uang. Bagaimana sistem dari nilai tukar uang itu, dan apa yang membuat nilai tukar uang itu berbeda di antara negara-negara. Jadi maksud dari fungsi nilai tukar uang ini yaitu untuk bertransaksi. Nah, maksud dari transaksi itu yaitu adanya suatu hubungan antara suatu negara dengan negara lain, dalam artian kedua negara tersebut sudah melakukan perdagangan internasional. Apakah nilai tukar uang itu dapat ditentukan oleh pemerintah? Pemerintah menggunakan sistem fixed exchange rate ataupun kombinasi antar kekuatan-kekuatan pasar yang saling berinteraksi. Dan yang kedua yaitu teori nilai tukar uang dalam Islam. Apa sistem yang digunakan pada nilai tukar uang dalam Islam? Sistem yang digunakan pemerintah yaitu managed floating. Managed floating yaitu nilai tukar yang merupakan kebijakan pemerintah. Namun pemerintah tidak dapat mengintervensi atau mengganggu keseimbangan dari pasar. Namun kecuali pasar itu sendirilah yang tidak berada di titik keseimbangan. Dalam nilai tukar menurut Islam terdapat dua skenario. Pertama, perubahan harga dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar. Fluktuasi yang mempengaruhi mata uang itu ada dua, yaitu natural exchange rate fluctuation, di mana yang disebabkan perubahan-perubahan pada agregat supply dan demand, yaitu human error exchange rate fluctuation, yang disebabkan oleh perilaku manusia yang membuat seseorang atau sekelompok itu merasakan kerugian ataupun masyarakat menjadi kerugian. Nah, di sini contohnya seperti korupsi, terus administrasi yang buruk, pajak yang sangat tinggi, dan mencetak uang yang berlebihan. Nah, tujuan dari perilaku manusia tersebut yaitu hanya semata-mata untuk mencari keuntungannya saja. Kedua yaitu perubahan harga yang berada di dalam negeri. Ada dua sebab, yaitu non-manipulated change. Perubahan ini terjadi bukan karena dimanipulasi, seperti halnya di Singapura, bahwasanya Singapura itu mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, sehingga pada Indonesia efeknya itu mengalami depresiasi. Dari non-manipulated change ini yaitu perubahan yang terjadi bukan karena dimanipulasi. Contohnya seperti Bank Singapura yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, sehingga mengakibatkan rupiah di Indonesia ini mengalami depresiasi tanpa duga. Oleh karena itu, kebijakan BI, Bank Sentral di Indonesia ini, akan menjual dolar Singapura tersebut dengan menggunakan cadangan devisa. Manipulated change ini yaitu bahwasanya satu pihak atau suatu pihak yang memanipulasi dengan untuk mencapai tujuannya yaitu keuntungan, yaitu manipulated change. Dari manipulated change ini yaitu adanya manipulasi dari pihak-pihak tertentu yang membuat pihak-pihak yang lain merasakan kerugian. Contohnya seperti funds manager. Contohnya seperti fund manager yang di Singapura, mereka melepaskan nilai rupiah yang dimilikinya sehingga terjadi banjir rupiah di tempat tersebut, dan nilai tukar rupiah
mengalami depresiasi secara tiba-tiba. Dan terima kasih yang kami sampaikan mengenai tentang nilai atau teori nilai tukar terhadap stabilitas nilai uang di internasional. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.